Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 20 TIV-D. Kami merupakan mahasiswa semester 5 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tes case design yang merupakan tugas dari mata kuliah tes implementasi sistem yang diampu oleh Bapak Agustus Martinus. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi. Untuk pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Arif Gunawan. Sebelumnya, perkenalan dulu, kami dari kelompok 4, ada yang pertama ada Arif Gunawan, yaitu dengan NIM 200051126. Lalu yang kedua ada Ajis Maulana dengan NIM 20051104484. Lalu ada Ibu Hasan dengan NIM 200511148. Lalu ada saya sendiri Muhammad Ridwan selaku moderator pada hari ini, yaitu dengan NIM 200511135. Lalu yang terakhir ada Tri Cahya Fitriansa dengan 200111065. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, dibacakan oleh Mas Arif Gunawan. Untuk Mas Arif Gunawan, waktu dan tempat silakan. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Yang pertama, definisi. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi, yaitu black box testing. Kemudian untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain, yaitu white box testing. Hal yang perlu diingat bahwa testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi dari suatu program. Dapat didekati dengan melakukan perencanaan dan desain test case yang baik, sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software sampai pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. White box testing kadang disebut juga glass box testing atau clear box testing, adalah suatu metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dari desain prosedural. Metode desain test case ini dapat menjamin semua jalur atau path yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya sekali tes. Semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah dan atau jalur yang benar. Semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Semua struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitasnya. Seringkali white box testing diasosiasikan dengan pengukuran. Cakupan tes atau test coverage matrix yang mengukur persentase jalur-jalur dari tipe yang dipilih untuk dieksekusi oleh test case. Mengapa melakukan white box testing bila mana black box testing berfungsi untuk testing pemenuhan terhadap kebutuhan atau spesifikasi? Kesalahan logika dan asumsi yang tidak benar kebanyakan dilakukan ketika coding untuk kasus tertentu. Eksekusi jalur ini telah dites. Kemungkinan tidak yang dapat ditemukan kesalahan ini. Kesalahan penulis acak seperti pada jalur logika yang membingungkan pada jalur normal. Baik, terima kasih untuk Mas Arif Gunawan atas pembacaan materinya. Bacaan presentasi pada pembahasan kali ini akan dibacakan oleh Mas Ibnu Hasan. Padanya dipersilahkan. Terima kasih pada Mas Ridwan. Selanjutnya adalah ada cakupan pernyataan, cabang, dan jalur. Cakupan pernyataan, cabang, dan jalur adalah suatu teknik white box testing yang menggunakan alur logika dari program yang membuat test case. Yang dimaksud dengan alur logika adalah cara di mana suatu bagian dari program tertentu dieksekusi saat menjalankan program. Alur logika suatu program dapat direpresentasikan dengan flow graph yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya, basis path testing. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Suatu flow graph terbentuk dari nodes, titik
yaitu mewakili pernyataan atau subbab program yang akan ditinjau saat eksekusi program. Edge, anak panah, yaitu mewakili jalur alur logika program untuk menghubungkan satu pernyataan atau subprogram dengan yang lainnya. Branch node, titik cabang, titik-titik yang mempunyai lebih dari satu anak panah keluaran. Branch edge, anak panah cabang, anak panah yang keluar dari suatu cabang. Path, jalur, yaitu jalur yang mungkin untuk bergerak dari satu titik ke lainnya sejalan dengan keberadaan arah anak panah. Eksekusi suatu test case menyebabkan program untuk mengeksekusi pernyataan-pernyataan tertentu yang berkaitan dengan jalur tertentu, sebagaimana tergambar pada flow graph. Cakupan cabang, pernyataan, dan jalur dibentuk dari eksekusi jalur program yang berkaitan dengan peninjauan titik anak panah dan jalur flow graph-nya. Di samping ini ada suatu flow graph-nya ya. Kemudian ada cakupan jalur. Cakupan jalur ditentukan dengan menilai proporsi eksekusi jalur program yang diuji oleh sekumpulan test case yang telah ditentukan. Cakupan jalur 100% adalah bila mana tiap jalur pada program dikunjungi setidaknya minimal sekali tes. Cakupan jalur berkaitan dengan peninjauan jalur sepanjang flow graph. Cakupan 100% adalah bila mana semua jalur dilalui oleh test case. Baik, terima kasih untuk Mas Ibnu Hasan atas pembacaan materinya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ajis Maulana kembali. Silakan untuk Mas Ajis Maulana, dipersilahkan. Tes, halo. Masuk. Masuk. Mas. Ya, perbedaan antara cakupan jalur dari cabangnya. Pencapaian cakupan menjadi 100% juga. Nah, 100% dapat terjadi harus membuat cakupan cabang. Contohnya dari program sebelah, dari IFA dan 10B lalu C. Next. Dari desain test case dapat pula membuat cakupan cabang 100% dengan meninjau seluruh anak panah cabang tanpa harus meninjau semua jalur. Yang ada cakupan 100% contohnya dari program yang di samping, dari if A then B else C, if C if D, lalu ke then E else F. Next. Desain cakupan tes. Untuk mendesain cakupan tes dan di tes ini perlu kita ketahui tahap-tahapnya, yaitu ada yang pertama menganalisa shortcode untuk membuat flow graph, yang kedua mengidentifikasikan jalur tes untuk mencapai pemenuhan tes berdasarkan dengan flow graph tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kondisi tes yang akan dicapai dalam setiap tes. Yang terakhir, memberikan nilai masukan dan keluaran berdasarkan pada kondisi. Baik, terima kasih untuk Mas Ajis Maulana atas pembacaan materinya. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tri Cahya Fitriansyah. Untuk Mas Tri Cahya Fitriansyah, dipersilahkan. Basis testing. Metode ini memungkinkan pendisian test case untuk melakukan pengukuran terhadap kompleksitas logika dari desain prosedural dan menggunakannya sebagai panduan dalam menentukan kelompok basis dari jalur eksekusi, di mana hal ini akan menjamin eksekusi tiap pernyataan dalam program sekurangnya sekali selama testing berlangsung. Metode identifikasi yang berdasarkan pada jalur, struktur, atau
koneksi yang ada dari suatu sistem ini. Biasa disebut juga sebagai branch testing karena cabang-cabang dari kode atau fungsi logika diidentifikasi dan dites, atau disebut juga sebagai control flow testing. Basis PET hadir dalam dua bentuk, yaitu yang pertama zero PET atau jalur penghubung yang tidak penting atau tas yang ada jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Konsep utama basis PET, yang pertama, tiap basis PET harus diidentifikasi, tidak boleh ada yang terabaikan atau setidaknya dites satu kali. Kemudian kombinasi dan permutasi dari suatu basis PET tidak perlu dites. Black box testing. Black box testing dilakukan tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Juga disebut sebagai behavioral testing, specification based testing, input-output testing, atau functional testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program. Kategori error yang akan diketahui melalui black box testing: yang pertama, fungsi yang hilang atau tak benar; yang kedua, error dari antarmuka; yang ketiga, error dari struktur data atau akses eksternal database; yang keempat, error dari kinerja atau tingkah laku; dan yang terakhir, error dari inisialisasi dan terminasi. Black box testing digunakan pada tahap akhir dan berfokus pada dominan informasi. Tes desain untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana tingkah laku dan kinerja sistem dites? Kategori masukan apa saja yang bagus digunakan untuk test case? Apakah sebagian sistem sensitif terhadap suatu nilai masukan tertentu? Bagaimana batasan suatu kategori masukan ditetapkan? Sistem mempunyai toleransi jegang ADN volume data apa saja akibat dari kombinasi data tertentu yang akan terjadi pada operasi sistem. Dengan menerapkan teknik black box, dapat dibuat sekumpulan test case yang memuaskan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, test case yang mengurangi jumlah test case atau lebih dari satu yang didesain untuk mencapai testing yang masuk akal. Kemudian test case yang dapat memberikan informasi kehadiran kelas-kelas dari error. Baik, terima kasih untuk Mas Tri Cahyo Fitriansa atas pembacaan materinya. Dan untuk kesimpulan pada presentasi mengenai test case design, yaitu test case atau juga bisa disebut dengan uji kasus adalah suatu rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh user. Dalam hal ini adalah seorang quality assurance atau tester untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Pembuatan test case bertujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan awal, serta mampu memberikan respon ketika terdapat suatu masukan yang tidak valid. Test case bertindak sebagai titik awal dalam pelaksanaan pengujian sebuah sistem. Dan test case ini biasanya diketahui apakah fitur sistem tersebut berjalan normal atau tidaknya. Baik, mungkin cukupkan untuk presentasi dari kelompok 4 mengenai test case design. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, dan apabila ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan atau pertanyaan bisa dicantumkan di kolom chat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.